Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Hamisa Gustianti dengan NEM PPG 25901495125, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 6-10 Hulu Sungai Utara dengan materi rangka dan sendi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, tolong angkat tangannya. Ahmad Mahdi Maulana. Ana Salamatunisa. Anissa Mutahara. Fitri Hidayati. Gina Apipah. Husna Hapipah. Linda Amelia. M. Aditya Firmansyah. M. Aldianor. M. Alpi Rahmani. Mardiati Sopa. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, untuk ini Ibu mintakan dengan hormat kepada Ahmad Mahdi Maulana untuk memimpin doanya. Ahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesudah belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya hari ini. Kira-kira hari ini kita belajar apa yuk?
rangka dan sendi. Iya, pintar. Nah, hari ini kita belajar tentang rangka dan sendi. Ada membawa buku IPA-nya? Ya, silahkan dibuka buku pelajaran IPA-nya. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita capai untuk belajar hari ini ada 3. Yang pertama dulu, siswa mampu memahami fungsi dan struktur rangka pada manusia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi nama-nama tulang pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu memahami fungsi dan jenis sendi pada manusia. Nah, hari ini kita akan melihat dulu video pembelajaran tentang rangka manusia. Nah, yang pertama dulu kita melihat tentang rangka manusia dulu. Nah, hari ini tadi kita sudah menonton video tentang rangka. Selanjutnya kita menonton video tentang sendi. Hai Sobat Belajar, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Buat Sobat yang baru bergabung, selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan, terus aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video pembelajaran kita yang lainnya. Lalu, jangan lupa juga klik like dan share video ini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat dan tambah semangat belajarnya ya di rumah. Nah, Sobat Belajar, kali ini kita akan belajar tentang sendi. Sobat Belajar, kita harus bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan nih, di tubuh kita terdapat 206 tulang yang harus saling terhubung satu sama lain. Itu artinya, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tanpa sendi juga, tulang hanya akan diketan tapi tak bisa menyatu. Nah, meskipun fungsinya sebagai penghubung antar tulang, tapi sendi tidak berbentuk seperti cairan kayak lem.
sendi juga tidak lembek seperti nasi. Sendi ini menyerupai bantalan yang berada di antar tulang-tulang kita, dan sama halnya seperti tulang, bentuk sendi juga berbeda-beda. Kok bisa gitu? Karena sendi kita mengikuti bentuk tulang yang ada. Dan ya, seperti yang dibahas di awal, sendi dapat membantu kita untuk bergerak. Tapi tidak semua sendi membantu secara aktif menggerakkan tulang-tulang kita. Ada juga beberapa sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi, kita dapat membagi sendi ke dalam 3 jenis berdasarkan sifat gerakannya, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya nih, seperti sendi yang ada di tulang tengkorak. Kalau sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya, seperti sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Dan, seperti namanya, sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Nah, sendi gerak inilah yang paling populer di antara sendi lainnya. Karena sendi ini cukup banyak, sehingga bisa kita kategorikan lagi ke dalam beberapa sendi. Apa aja sih? Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. 1. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. 3. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contoh, pada hubungan ujung tulang telapak tangan atau karpal dengan ujung tulang jari tangan. 4. Sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar, sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. 5. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contoh, hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. 6. Sendi pelana. Sendi yang ini fungsinya mirip seperti pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Gimana sobat pelajar? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai rangka. Nah, rangka itu bahasa lainnya adalah tulang. Nah, manusia dewasa itu memiliki totalnya adalah 206 buah tulang dalam kerangkanya. Nah, kalau pada saat bayi itu 270. Nah, kenapa berbeda? Karena pada waktu bayi itu ada terdiri dari tulang lunak. Nanti kalanya sudah dewasa, tulang lunak itu akan menjadi tulang keras. Sehingga asalnya 270 menjadi 206 saja. Kalau sel darah putih, nah sel darah putih itu fungsinya adalah memakan kuman-kuman penyakit yang ada dalam tubuh kita. Misalnya ketika kita sakit. Nah, ketika kita sakit, maka yang berperan memakan virus ataupun kuman dalam tubuh kita itu adalah sel darah putih. Nah, kalau orang yang sel darah putihnya itu mengalami gangguan, nah itu biasanya biasanya kalau terjadi penyakit, nah itu lama sembuhnya.
Kalau kita kan biasanya kan kalau lagi sakit paling lama itu 3 hari. Nah, terus ini ada trombosit. Nah, kalau trombosit ini adalah keping-keping darah. Fungsinya adalah membekukan darah kita ketika kita luka. Nah, ini mungkin pernah ada yang terjadi luka. Ya, apakah langsung menutup lukanya? Ya tidak, nanti akan berproses. Nanti akan berproses, lukanya itu akan membentuk koreng atau membentuk kunat. Nah, kalau orang kencing manis, nah mungkin pernah mendengar penyakit kencing manis. Nah, pernah. Kencing manis itu seperti apa? Kencing manis itu karena kadar gula darahnya kan ada yang tinggi. Nah, itu berhubungan dengan trombosit. Jadi kalau orang yang kencing manis, kalau luka itu lama sembuhnya. Nah, beda dengan kita, kalau kita yang normal, kalau luka itu mungkin paling lama itu 1 hari untuk membentuk koreng atau membentuk kunat. Lanjut, ini penyimpanan mineral dan lemak. Nah, ini ibaratnya tuh manusia ini pasti ada lemaknya, walaupun tubuh manusia itu ada yang kurus, apalagi yang gendut. Kita lanjut, ini tulang pada manusia yang totalnya berjumlah 206. Kalau ini mungkin hanya sebagian. Kenapa hanya sebagian? Karena kalian ini kan belajar cuma tingkat SD aja. Nanti kalau kalian sudah belajar tingkat aliyah, itu nanti akan dipelajari total tulang adalah 206 tulang. Atau nanti kalian akan bercita-cita menjadi dokter. Nah, kalau kita jadi dokter, biasanya harus bisa menghafal nama-nama tulang. Jangan sampai ada pasien misalnya diperiksa lah, imbah tuh, terus ada ingat nama tulangnya. Misalkan lagi pasien lah, dokter, ini saya mengalami patah di bagian kaki, terus ini kaki. Terus kata dokter, tulang apa ya namanya ya? Nah, nanti kan bisa kelupaan memberi resep. Nah, jadi ini untuk yang tingkat MI, kita hanya belajar mengenai beberapa macam tulang saja. Yang pertama dulu tulang pelipis. Ini tulang pelipis di sini. Sini. Tulang rahang bawah atau bahasa kita apa nih? Dagu. Tulang rusuk. Nih, rusuknya ada rusuk sejati, rusuk melayang, sama rusuk palsu. Tulang dada yang di tengah sini. Nah, tulang belakang terletak di bagian belakang. Tulang pinggul kiri yang di sini. Tulang kelangkang itu bahasa lainnya adalah tulang duduk. Jadi kalau misalnya orang yang kurus itu bisa bisa terlihat tulang kelangkangnya. Nah, terus ini ada lagi tulang duduk bagian bawah. Nah, terus ini ada tulang tempurung lutut. Nah, ada tulang dahi. Nih, dahi sudah tahu kan? Ada tulang pipi. Nih, pipi kita ini mempunyai tulang juga. Pipi ini biasanya membentuk apakah pipi kita ini tirus, tembem, atau misalnya sedikit agak gemukan. Terus ada tulang rahang atas yang di sini. Ada tulang selangka nih yang di sini. Tulang belikat di daerah ketiak. Tulang lengan atas. Nah, kalau di sini ada 2. Ada hasta sama pengumpil. Ada tulang paha. Nah, kalau bagian bawah di sini ada 2. Tulang kering sama tulang betis. Karena sudah, nah di sini lembar pertama ada menentukan nama-nama tulang. Nah, tadi kan sudah diperlihatkan itu tentang materi rangka-rangka pada manusia. Nah, ini silakan diisi nama-nama tulangnya pada kolom yang kosong. Nah, lembar kedua di sini silakan untuk menjawab 4 pertanyaan. Dan lembar yang ketiga itu mengenai sendi. Ini kan sendi tadi ada 6. Ada sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi gulung. Nah, untuk arah gerak sendinya itu hanya 2. Satu arah atau 2 arah. Silahkan dikerjakan.
Ini atau nulisnya. Nah, nulisnya. Nih, siapa? Nomor ketiga siapa? Tuh. Supaya jangan tertumpuk kopian. Dibuka. Nah, siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis ini? Supaya bekerja semuanya. Aditya membacakan, Anissa nulis. Ini gambar siko, sendi engsel. Terus ini sendi gulung. Terus yang ini. Ya, kalau sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini ada nama-nama tulang tadi. Nah, di sini Ana misalkan menunjuk ini namanya tulang apa, ini tulang apa, ini tulang apa. Kalau ini tinggal dibaca aja. Siapa yang mau membacakan nama-nama tulang? Ayo, tinggal misalkan ini tulang tengkorak. Nah, sini bacanya sini. Nah, kayak jangan karena sinar cahaya. Nah, kita mulai dulu dari yang di sini nih. Ini tulang apa? Tulang tengkorak. Terus ini tulang? Tulang selangka. Terus ini tulang? Tulang belicak. Tulang hampir. Tulang hasta. Tulang telapak tangan. Tulang jari tangan. Tulang kering. Tulang betis. Tulang pergelangan kaki. Ya, sebelah sana. Tulang rahang bawah. Ya, terus itu. Tulang leher. Terus? Tulang Ya, terus ini? tulang belakang. Ya, Tulang panggul. ya. Tulang paha. Terus? Tulang lutut. Iya. Lanjut halaman kedua. Selanjutnya dibacakan. Ya, Berapakah jumlah tulang pada orang dewasa? Jumlah tulang pada manusia ada sebanyak 206 tulang. ya, Tulang manusia dapat dibedakan menjadi 3 yaitu tulang atas, tulang bawah, dan tulang dada. ya, Sendi yang hanya bergerak satu arah disebut sendi engsel. ya. Sendi pada leher memiliki gerakan satu arah. Nah, nomor 4 nanti bisa dikoreksi. Sendi pada leher memiliki gerakan satu arah dan gerakannya adalah memutar. Lanjut halaman ketiga. Halaman ketiga yang pertama sendi apa? Sendi mulut. Ya, arah gerak sendinya. 2 arah. Ya, yang nomor 2. Sendi engsel. Ya, arah gerak sendinya. 1 arah. Ya, yang ketiga. Sendi perlawanan. Ya, arah geraknya. 2 arah. Ya, yang keempat. Sendi putar. Ya, arah geraknya. 1 arah. Ya, yang kelima. Sendi pendulum. 3 arah. Ya, yang keenam. 2 arah. Iya, berikan tepuk tangan pada kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, lanjut kelompok. Ya, kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini karena orangnya bertiga, jadi masing-masing membacakan hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Oh, dari sini. Tulang apa? Tulang keempat, Terus tulang? tulang selangkah, Ya, lanjut. tulang belukar, Ya. tulang penempel, Ya. tulang hasta, Ya. tulang telapak tangan, jari tangan, Ya. tulang teling, Ya. tulang betis, tulang pergelangan kaki, Ya, lanjut ke sini. tulang kaki bawah, Ya. tulang leher, Ya. tulang rusuk belayang, Ya. tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang cempurung lutut. Iya. Halaman kedua. Dibaik supaya jangan kena sini. Nah, kalau Jumlah tulang pada orang dewasa menurut tulang tulang. ya. Tulang penyusun nafas dibedakan menjadi 3 yaitu tulang atas, tulang badan, dan tulang bawah. Ya. Sendi yang hanya dapat bergerak satu arah disebut sendi angsal. Ya. Sendi pada leher mengikuti gerakan memutar, menakut, dan terus. Iya. Halaman ketiga. Yang pertama sendi. Ya, arah geraknya. Ya, yang kedua sendi. Arah geraknya. Yang ketiga sendi. Ya, arah geraknya. Yang keempat. Ya, arah geraknya. Yang kelima. Ya, arah geraknya. Yang keenam sendi. Ya, arah geraknya. Iya. Ya, demikian. Demikian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, hasta, tulang telapak. Ya, tulang jari. Ya, tulang apa lagi? Ya, tulang kering. Terus tulang betis, tulang pergelangan kaki. Lanjut tulang rahang. Ya, tadi ada satu kelompok yang menyebutkan itu tulang dagu. Itu juga benar. Iya, yeay. Iya. Nah, hari ini kita sudah mencapai semua ketiga tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini mungkin Ibu ada meminta umpan balik dari setiap kelompok. Ya, kelompok pertama silahkan ini memberikan kesan-kesannya selama belajar tentang rangka dan sendi. Menurut saya lumayan mudah tentang pelajaran rangka dan sendi. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa sesudah belajar. Nah, ini Ibu mintakan dengan hormat kepada Ahmad Mahdi Maulana untuk memimpin doa sesudah belajar. Kita angkat tangannya, kita baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Bitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa wakaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silahkan kalian pulang. Semoga selamat dalam perjalanan pulang.